Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Septaryani. Di sini saya sekelompok dengan Muhammad Ihsan Fadilah, dan kali ini kelompok kami membahas mengenai op-amp inverting. Apa sih op-amp inverting itu? Op-amp inverting adalah operational amplifier serta komponen penting dan banyak digunakan dalam rangkaian elektronik berdaya rendah dan memiliki fungsi sebagai penguat sinyal pada rangkaian. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dilakukan ketika kita melakukan percobaan pada rangkaian tersebut. Langkah yang pertama, di sini kita harus menginstal Proteus bila teman-teman belum memiliki software Proteus pada laptop atau komputernya. Dan jika sudah ada, kalian bisa langsung membuka aplikasi Proteus tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mulai merakit rangkaiannya sesuai dengan keinginan yang teman-teman inginkan pada rangkaian tersebut, mengenai apa saja yang terdapat pada rangkaian tersebut, serta hal-hal lainnya yang menyangkut pada rangkaian yang teman-teman akan bikin. Nah, ketika rangkaian sudah selesai dibuat, teman-teman bisa melakukan simulasi pada rangkaian tersebut. Jika rangkaian tersebut sudah tidak ada masalah, maka di simulasi tersebut bisa dilanjutkan ke perhitungan. Teman-teman di sini bisa melakukan perhitungan sesuai rumus yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan analisis pada rangkaian, hasil simulasi, dan juga perhitungan yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada contoh pertama dari rangkaian yang sudah dibuat. Di sini kita menggunakan 4 switch yang terhubung pada switch A, switch B, switch C, sampai dengan switch D. Di sini juga terlihat perhitungan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Di switch A, kita menghitung V in dan V out-nya. Begitu juga di switch B. Nah, hasilnya seperti ini. Pada switch A, hasil V in-nya itu 1,99 volt, lalu V out-nya minus 1,99 volt, lalu pada switch B, V in-nya sama dengan 4,44 volt, lalu V out-nya sama dengan minus 4,44 volt. Nah, lalu di switch C, V in-nya itu 7,44 volt, V out-nya itu berjumlah minus 7,44 volt, lalu pada switch D, V in-nya itu 10,44 volt, lalu pada V out-nya itu minus 10,44 volt. Nah, lalu analisisnya adalah pada proses pembuatan rangkaian inverting dengan memakai komponen-komponen, diantaranya yaitu resistor dan SWR4. Pada rangkaian inverting terdapat 7 resistor yang masing-masing memiliki nilai R1 itu sebesar 3K, R2-nya 6K, R3-nya 6K, R4-nya 6K, R5-nya 3K, R6 sama dengan 5K, lalu R7-nya 5K, dan juga terdapat sebuah SWR ROT4 yang berfungsi sebagai penghubung ke resistor. Nah, lalu switch ketika dihubungkan ke antara R1 sama dengan R4, di sini juga ada perhitungannya. R1 maka hasilnya 1,18 volt dan minus 5,90 volt. Lalu pada R2-nya itu 1,15 volt dan minus 1,41 volt. Lalu R3-nya di sini ada 1,13 volt dan 1,41 volt. Lalu di R4-nya itu ada 1,11 volt dan 5,90 volt. Nah, kesimpulan dari rangkaian pertama di sini adalah dari semua percobaan yang telah dilakukan pada rangkaian tersebut dapat disembuhkan jika percobaan kali ini kita diarahkan untuk mendapatkan pembelajaran dalam penyusunan rangkaian op-amp, serta juga IC op-amp tersebut. Antaranya, memahami penggunaan operational amplifier, menggunakan rangkaian-rangkaian standar operasional pada komputasi analog sederhana, dan mempelajari tentang pengenalan op-amp yang merupakan komponen yang digunakan untuk rangkaian elektronik berdaya rendah dan IC op-amp. Lalu bagian selanjutnya pada rangkaian kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Ihsan. Di sini rangkaian op-amp inverting dengan rangkaian yang berbeda. Lihat ini yang sebelah kiri, gambar di simulasi Proteus, kemudian hasilnya menggunakan osiloskop. Maka dapat
dicari VO dengan rumus sebagai berikut. 220 min 220 per 100 kali V-in. V-in-nya berapa? V-in-nya 1, jadi min 2,2 kali 1,6 yang hasilnya 3,50. Selanjutnya analisis dari rangkaian yang sebelumnya. Analisisnya sebagai berikut. Sinyal yang berwarna kuning di bukan yang memiliki tegangan 1,6 volt. Sinyal berwarna biru merupakan sinyal current memiliki tegangan besar 3,5 volt. Uji dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan osiloskop, maka dapat dipastikan bahwa rangkaian tersebut sama hasilnya menggunakan osiloskop dan juga menggunakan perhitungan biasa. Kesimpulannya, dari semua percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kali ini kita diarahkan untuk mendapat pembelajaran lebih tentang penyusunan rangkaian dan juga IC. Di antaranya memahami penggunaan operasional layer atau OM itu sendiri, kemudian menggunakan rangkaian-rangkaian standar OM pada komposisi analog sederhana. Yang terakhir adalah mempelajari tentang pengenalan OM yang merupakan yang digunakan untuk rangkaian elektronik berdaya rendah dan IC OM. Terima kasih. Baik, terima kasih dan sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai rangkaian op-amp amplifier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.